Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya, like dan komen supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen. Produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi, energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Perhatikan rantai makanan berikut. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Padi dimakan oleh tikus. Padi atau tumbuhan disebut produsen. Tumbuhan yang memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Tikus merupakan konsumen tingkat 1. Hewan pemakan tumbuhan merupakan hewan herbivor. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Tikus dimakan oleh ular. Ular merupakan konsumen tingkat 2. Hewan pemakan hewan lain disebut hewan karnivor. Ular dimakan oleh burung elang. Burung elang dinamakan konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Nah, anak-anak, begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Perhatikan kembali anak-anak, sekarang Ibu kasih contoh rantai makanan yang kedua. Rumput atau produsen dimakan oleh kelinci. Kelinci adalah konsumen tingkat 1. Kelinci dimakan oleh serigala. Serigala adalah konsumen tingkat 2. Serigala dimakan oleh harimau. Harimau adalah konsumen tingkat 3. Harimau beberapa waktu kemudian mati, bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus itu sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, terutama rumput. Anak-anak masih tetap memperhatikan gambar tersebut ya. Sekarang begini. Apabila harimau sebagai pemangsa itu jumlahnya berkurang, maka serigala akan semakin banyak. Dan
kelinci jumlahnya sedikit. Kemudian rumput akan semakin subur atau banyak. Nah, urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, maka terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Sekarang perhatikan gambarnya. Rumput sebagai produsen tidak hanya dimakan oleh belalang saja, tetapi juga dimakan oleh burung pemakan biji, tikus, dan kelinci. Burung pemakan biji bukan hanya dimakan oleh ular saja, tetapi juga dimakan oleh burung elang dan rubah. Begitupun dengan binatang-binatang yang lainnya. Sekarang ada pertanyaan. Hewan rubah konsumen tingkat berapa? Nah, anak-anak, coba dijawab ya. Tulis di kolom komentar. Sebelum materi atau pembelajaran hari ini ditutup, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.